Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri dan menghormati sekalian, kita bersyukur karena pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengadakan semacam doa. Insyaallah kita mulai malam ini, kemudian kita lanjutkan besok pagi jam 8 hingga jam 10 pagi. Malam ini maksudnya insyaallah motivasi, nasihat kepada para penuntut ilmu. Kemudian insyaallah besok sesi pertama insyaallah akan belajar tentang kaidah tajwid secara mujmal. Kita kaji karena waktu yang singkat. Kalau kemudian sesi kedua nanti praktek tajwid di orang yang benar, itu sudah sebentar ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara yang akan kita selenggarakan insyaallah. Barangkali sedikit ibadah ta'rif beratur insyaallah yang akan mengisi Ustaz Abdul Rahim di anak saya bersama saya yang memberikan alhamdulillah berbagai macam karunia fasilitasnya. Semua karunia itu limpahnya dari karunia Allah. Fadlullah yang tertinggi dan besar, dan karunia Allah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki. Sedikit saya cerita, semoga itu bisa mengambil pelajaran dan manfaat. Dia itu Allah takdirkan dari kecil memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk akrab dengan Al-Quran ya. Alhamdulillah waktu itu memang Allah takdirkan saya ada waktu untuk banyak mencurahkan perhatian, mengajar. Ada akhirnya ya sudah bisa juga menikah secara muslimah. Akhirnya lagi kuliah, akhirnya lagi waktu muslim, akhirnya lagi Hasan, akhirnya lagi muslim. Nah bersaudara dari dua itu. Jadi Allah bersyukur wahai kita benar-benar mubarak. Maksudnya Al-Quran merupakan kitab yang mubarak, kitab yang penuh berkah. Siapa apa saja yang mesti dia dikaitkan dengan Al-Quran maka mulia, baik mulia. Allah Subhanahu wa taala man ta'ala Al-Qur'ana wa 'allama. Yang paling baik orang yang mengajar Al-Quran. Nah, kembali. Lalu semuanya empat ya. Kemudian Allah berikan kemudahan menghafal Al-Quran. Kemudian diberikan kemudahan untuk bisa terlatih kepada masa ini. Saya antara Syekh Salim dan ibu lainnya, dan bisa alhamdulillah diberikan kemudahan
menguasai buku qiraat ya, dengan dua riwayat yang dibacakan sempurna, bukan pada satu jam. Tapi apa? Satu qiraat, dua riwayat itu dibaca semua. Jadi hafaz asing ada dua riwayat, jadi hafaz surah dibaca semua. Jadi bukan pada satu jam. Kemudian diberikan banyak umuman dan kemudian sehingga dimudahkan untuk ya berkali-kali mendapatkan suara itu juga alhamdulillah dari Allah Taala. Kemudian yang paling saya bersyukur itu adalah diberikan kesempatan oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Alhamdulillah ya, karena memang itu tidak mudah ya, dan kalau insya Allah di sana itu banyak para ulama dan orang-orang soleh. Jadi merupakan perguruan yang paling besar ya. Bisa diberikan kesempatan untuk di sana, beribadah di Masjidil Haram, mudah Masjid Nabawi, di Makkah, kemudian pada tahun 2018 Allah berikan karunia lagi yaitu apa? Diberikan penghargaan sebagai oleh teladan di Jamiah Islamiyah. Alhamdulillah ya, itu semuanya juga alhamdulillah. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan urusannya dengan kita semua ya. Semoga antum juga kita antum diberikan apa? Allah, caranya Allah yang semuanya Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Wajib kita adalah mensyukuri karunia Allah tersebut. Nah sekalian, insya Allah pada malam ini kita akan memberikan tausiah, memberikan motivasi pada kita semua. Semoga hal itu memberikan manfaat kepada kita semua untuk bisa menjadi lebih baik ya, dari yang dari sebelumnya. Kemudian kita bisa mendapatkan semangat, bisa mendapatkan kesabaran dalam mengarungi hidup ini di jalan ilmu, nanti bersabar dalam mempelajari ilmu syar'i, dan juga menghafalkan Al-Quran yang bisa katakan yang benar-benar itu merupakan berkah ya, akan memberikan barokah kepada orang yang menghafalnya, orang yang membacanya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakbirin al-syarafa wa ba'd.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kepada ayah saya Syukri Allah yang barusan menyebutkan tentang sekelumit tentang hidup saya atau perjalanan hidup saya yang tidak ada yang bisa saya ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya adalah taufik dari Allah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanyalah makhluk yang lemah, tidak ada artinya tanpa pertolongan dari Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala fadl dan taufik yang telah memberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua kebaikan di dunia dan di akhirat untuk saya pribadi, orang tua, keluarga, dan umat Islam di dunia dan di akhirat. Amin. Lalu Allah Subhanahu, lalu Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah wa la yashkurun nas. Tidak ada yang bisa bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Maka setelah taufik dari Allah, semua yang disebutkan tadi adalah jasa dari beliau sendiri. Maka hanya doa terutama yang bisa selalu saya lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasalna al-insana biwalidayhi husna." Allah mengusahakan kepada manusia agar mereka itu menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Mohon maaf kepada para asatidzah sekalian dan pengurus ma'had Dewa Tauhid yang kami hormati, lalu segenap santri thalabatul ilm di ma'had yang berkah ini, wafaqakumullah. Pertama, kami mengucapkan kepada kalian semua apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang ingin menyantri ke beliau, yang ingin belajar ke beliau. Apa yang diucapkan? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang, beliau menyambut orang-orang yang ingin menyantri ke beliau, ingin memfokuskan dirinya untuk belajar ilmu kepada beliau. Maka beliau mengucapkan selamat datang kepada mereka, menyambut mereka. Lalu itu pula yang kami katakan kepada kalian, marhaban bikum ya thalabatul ilm, selamat datang untuk kalian wahai para penuntut ilmu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan memberikan kabar gembira untuk para penuntut ilmu. Beliau bersabda melanjutkan kata sambutannya tadi, marhaban bi talibil ilm wa inna talibal ilmi
al-malaikatu tahuffuhu. Para malaikat menaungi mereka, para penuntut ilmu. Hatta yarkaba ba'duha ba'dha wa ba'dhum ba'dha. Sampai-sampai para malaikat itu mereka berlomba-lomba untuk menaungi para penuntut ilmu, sehingga mereka berjejer ke atas atau bertumpukan ke atas, bahkan sampai ke langit. Mereka semua berlomba-lomba untuk menaungi para ulama ilmu, menjaga mereka. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah mengomentari hadis ini bahwa apabila tidak ada keutamaan lain selain keutamaan ini, itu sudah cukup untuk para penuntut ilmu. Namun ternyata banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan para penuntut ilmu. Hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid," siapa yang pergi ke masjid, liyata'allama khairan aw yu'allimahu, dengan tujuan dia mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Dan tentu semua dari kita melakukan itu setiap harinya. Yang tiga, kita sudah bangun pergi ke masjid, menghafal Al-Quran, kemudian baca syukur dan selanjutnya. Kita semua pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan, sebuah kebaikan. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah kebaikan yang paling baik. Ilmu yang paling afdal adalah Al-Quran. Apa yang dia dapatkan? Falahu ajru hajjin taman ajruhu, taman hajjuhu. Dia itu mendapatkan pahala orang yang melaksanakan haji. Pastikan orang yang melaksanakan haji dengan haji yang sempurna. Siapa yang pergi ke masjid, dia belajar sebuah ilmu, sebuah kebaikan, dan sudah berbentuk Al-Quran adalah yang paling baik, maka dia mendapatkan pahala haji dengan pahala yang sempurna. Kita tahu bahwa semua kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah haji. Dan ketika mereka haji, tidak semuanya mendapatkan haji yang sempurna. Pasti ada dari mereka yang hajinya kurang pahalanya, karena niatnya atau karena manasibnya kurang sempurna dan seterusnya. Namun orang yang pergi ke masjid tadi, dia mendapatkan haji yang sempurna, pahala yang sempurna. Itu adalah sebuah fadilah yang besar, pahala yang sangat besar untuk mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang berhak mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, yaitu mendapatkan ibadah, pahala ibadah haji dengan pahala yang sempurna, dengan kita sering pergi ke masjid untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkannya. Dan hadis-hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani. Lalu hadis yang lainnya yang sudah sering kita dengar, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allah lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia keluar dari rumahnya, dia meninggalkan keluarganya, menempuh sebuah jalan, dia pergi, yaltamisu fihi ilman, dan dia mencari ilmu,
Dia keluar untuk mencari ilmu, dia pergi untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga adalah cita-cita terbesar kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surganya. Karena itu adalah bentuk ridha yang Allah berikan kepada kita jika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Allah akan memudahkan jalan mereka ke surga dengan mereka pergi untuk ilmu, keluar dari rumahnya untuk ilmu. Maka menuntut ilmu adalah sebuah cara agar kita dimudahkan untuk masuk surga. Dan sudah seharusnya kita meningkatkan semangat kita. Kita tidak bermalas-malasan dalam thalabul ilmi, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, karena sungguhnya itu adalah jalan menuju surga. Dan surga tidaklah didapatkan dengan berleha-leha, bersantai-santai. Surga didapatkan dengan sungguh-sungguh, dengan lelah, dengan capek. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Miftah As-Sa'adah juga, Innal jannah la tunalu Innal jannah la tunalu birraha. Dunia surga itu tidak didapatkan dengan bersantai-santai, dengan berleha-leha. Faman athara raha, siapa yang memilih untuk berleha-leha, bersantai-santai, tidak mau lelah, tidak mau capek, fatathu raha, dia tidak akan mendapatkan ketenangan itu, tidak akan mendapatkan kenyamanan, tidak akan mendapatkan santai yang sesungguhnya di surga nanti. Maka ingatlah perkataan beliau ini, man athara raha fatathu raha. Siapa yang dia memilih untuk santai, diam, tidak mau capek, tidak mau lelah, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sebenarnya, santai-santai yang sebenarnya. Siapa yang dunia ini dia tidak mau beramal, tidak mau sungguh dalam beramal, tidak mau lelah, maka dia tidak akan dapat ketenangan di surga nanti. Bahkan di dunia ini pun begitu. Siapa yang maunya santai-santai saja, maka dia hanya menjadi orang biasa, orang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak berharga. Karena sesungguhnya kemuliaan di dunia ini, sesungguhnya keindahan di dunia ini, ketenangan di dunia ini didapatkan dengan bersungguh-sungguh, berlelah-lelah. Bagaimana kita sudah merasakan hal tersebut?
Apabila kita santai-santai, kita nggak mau hafal, kita nggak mau merajaah pelajaran kita, maka akhirnya ujiannya tidak lulus atau tidak nilainya. Kalau kita sungguh-sungguh kita berusaha, maka nilai kita bagus, kita berhasil hafal Al-Quran, kita akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala pertama dan juga dari manusia. Kita akan dicintai oleh orang tua kita, oleh orang sekitar kita dan seterusnya. Maka semuanya menunjukkan kepada mujahadah. Man anfara raqah fa'at raqah. Terlebih apa yang kita pelajari adalah ilmu syar'i dan Al-Quran yang adalah utama-utamanya ilmu. Ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Maka kegiatan kita adalah kegiatan yang paling afdal di dunia ini. Kegiatan yang paling afdal adalah belajar talabul ilmi setelah amalan-amalan yang wajib tentunya. Para ulama bersepakat bahwa amalan yang paling mulia setelah yang fardhu, yang wajib adalah menuntut ilmu. Maka sudah sepatutnya kita tidak lagi bermalas-malasan, berleha-leha mengikuti hawa nafsu kita. Karena keutamaan yang besar yang menanti kita. Mungkin ada dari kita yang dia malas karena dia kesusahan hafal Qurannya. Dia nggak hafal. Dia tidak sudah diulang-ulang berkali-kali tapi tidak hafal. Akhirnya dia malas. Atau dia futur. Maka perlu diketahui apa sebab dia menjadi susah menghafal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal dan dipelajari. Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Maka siapakah? Ayo, siapa yang mau mempelajari Al-Quran ini, menghafalkan Al-Quran ini? Misalnya dia akan dimudahkan. Lalu kenapa masih ada yang susah menghafalkan Al-Quran? Jawabannya adalah karena dia belum memberikan tempat yang layak untuk Al-Quran di hatinya atau di kepalanya, di memorinya. Itu yang terutama. Perlu diketahui bahwa manusia memiliki 3 al-'ayah, 3 wadah. Dalam diri itu ada 3 tempat atau wadah yang bisa dia isi dengan apa saja. Apa 3 wadah itu? Yang pertama adalah hati. Hati itu adalah wadah yang bisa kita isi dengan apa saja.
kebaikan atau keburukan. Begitu pula otak kita, bisa kita isi dengan apa saja. Kita bisa menghafal apa saja, bisa memikirkan apa saja. Lalu yang ketiga adalah perut kita. Kita bisa isi perut kita dengan apa saja, dengan makanan apa saja. Maka tiga awaliyah ini, tiga wadah ini saling berkaitan. Kita menghafal dengan apa? Dengan memori kita. Tapi apa yang menggerakkan kita untuk menghafal? Hati kita. Hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih dari noda-noda yang menghalangi kita untuk menghafalkan Al-Quran, melakukan kebaikan. Maka di sini adalah yang pertama al-ikhlas. Kita harus ikhlas dalam menghafal Al-Quran dan thalabul ilmi. Itu adalah kunci utama dalam kesuksesan dalam belajar, dalam menghafal Al-Quran. Al-ikhlas, tulus. Kita lakukan segala proses belajar itu dengan tulus, semuanya untuk Allah. Tidak ada ambisi-ambisi yang lainnya. Kita bukan menghafal Al-Quran untuk biar disebut sebagai hafid. Orang yang hafal Al-Quran mendapatkan gelar al-hafid, al-qari, yang lainnya. Kita tidak menghafal Al-Quran untuk mendapatkan materi duniawi. Semuanya kita teruskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kita tidak mengotori hati kita dengan maksiat, perbuatan dosa. Karena sesungguhnya ketika manusia berbuat dosa, maka akan muncul dalam hatinya titik hitam, yang mana titik hitam itu akan semakin menghitam, membesar ketika dia terus bermaksiat, sehingga hatinya hitam legam dan tidak lagi ada kebaikan yang bisa masuk. Walhamdulillah. Dua hal tersebut yang harus kita perhatikan untuk mempersiapkan wadah yang layak untuk Al-Quran. Begitu pula untuk ilmu sama yang lainnya, dan untuk kebaikan secara umum. Lalu wadah yang selanjutnya adalah otak kita, pikiran kita, yang harus kita bersihkan dari pikiran-pikiran yang tidak ada manfaatnya. Kita susah untuk menghafal ketika kita sedang terbawa pikiran kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat, kepada hal-hal duniawi. Kita lagi menghafal Al-Quran, tapi yang ada di kepala kita pengen beli HP, misalkan pengen beli baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, dan selanjutnya. Itu semua mengganggu fokus kita, sehingga kita tidak lagi fokus ketika menghafal. Susah Al-Quran masuk ke memori kita. Maka kita harus kosongkan pikiran kita dari hal-hal yang mengganggu hafalan kita masuk, terekam oleh memori kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh benar-benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kami berikan kepada kamu sab'an minal mathani. Sab'ul mathani, para ulama menafsirkan di antaranya sab'ul mathani adalah
yang mulia. Lalu apa yang Allah larang, yang Allah ingatkan? La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi. Janganlah kamu melirik, menyibukkan dirimu, pikiranmu dengan melirik kepada orang-orang yang telah kamu berikan kepada mereka kesenangan-kesenangan duniawi. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa apabila yang ada di pikiran kita, di hati kita adalah dunia, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang di luar kebutuhan kita, hal-hal yang melalaikan, apalagi hal-hal yang berbau maksiat. Apabila kita menyebutkan diri kita dengan itu semua, mengotori pikiran kita, hati kita dan itu semua, maka tidak mungkin orang bisa masuk ke hati dan memori kita. Itu yang kedua, memang awiyah atau wadah yang kedua. Dan yang ketiga adalah perut kita. Kenapa perut mempengaruhi hati dan otak atau kecerdasan? Gimana maksudnya? Maksudnya adalah apa saja yang masuk ke perut kita, maka dia akan menjadi darah yang mengalir di badan kita dan daging yang tumbuh di badan kita. Apabila itu tidak halal dan tidak thayyib, maka dia akan tumbuh menjadi daging yang tidak baik pula atau darah yang tidak baik. Padahal darah itu adalah yang mendominasi di badan kita, darah yang berisi air, dan itu pula yang menjadi penggerak otak kita. Adapun daging, maka kita semua melakukan amal saleh dari badan kita, tangan kita, kaki kita. Maka apabila daging itu tumbuh dari yang haram, maka dia tidak akan mudah untuk diajak beribadah, diajak berbuat kebaikan. Itu yang pertama, kita harus memperhatikan apa yang masuk ke perut kita, yaitu yang halal dan yang apa? Thayyib. Bukan halal saja, dan juga thayyib, baik secara nutrisi, secara gizi, begitu pula tidak berlebihan, bukan makanan-makanan yang menyebabkan penyakit-penyakit. Lalu kemudian merupakan hal yang sering diwasiatkan oleh para ulama kepada para thalibul ilmi agar mereka tidak terlalu menyibukkan diri dengan makanan. Di antara mereka berkata dalam syairnya, "Fafiqunatul mar'i yughaddiha asy-syiba' wa riqqatul qalbi yuwariha al-mut'a." Kecerdasan, fitnatul mar'i, kecerdasan seorang itu akan menjadi tertutup, terhalang oleh rasa kenyang. Begitu pula hatinya, kelembutan hatinya akan menjadi keras. Dengan apa? Bersenang-senang. Tadi sudah kita katakan di awal, agar kita meninggalkan hasrat, keinginan untuk bersenang-senang, bersantai-santai.
kita harus bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi dan memanfaatkan Al-Quran. Kemudian kelanjutan syairnya, al-ilmu la yuqlabu bitana'umi. Ilmu itu tidak didapatkan dengan tana'um, berleha-leha, bersenang-senang. Al-ilmu la yuqlabu bitana'umi wa ladzatin nawmi wa thaybil maq'am. Tidak boleh didapatkan dengan ladzatin nawmi, tidur yang enak, tidur yang nyenyak, maksudnya banyak tidur. Waktu di maq'am, tidak juga dengan makanan yang enak atau berlebihan dalam hal makanan. Itu semua akan membuat kita susah untuk talabul ilmi dan menghafalkan Al-Quran. Maka para santri, para penuntut ilmu yang kami cintai, perhatikanlah 3 awiyah ini, 3 wadah atau tempat yang kita miliki ini. Jangan sampai kita menjadi susah, menjadi malas karena ketiga-tiganya tidak kita perhatikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan untuk memiliki hati yang bersih, hati yang salim, hati yang layak menjadi tempat untuk Al-Quran dan ilmu. Karena setelah Al-Quran kita hafalkan, kita masukkan ke dalam memori kita, maka Al-Quran tersebut harus masuk ke dalam hati kita. Artinya tidak hanya di kepala saja, dia juga harus masuk ke dalam hati. Yang mana hati itu adalah raja untuk anggota badan yang lainnya. Anggota badan yang lainnya bergerak berdasarkan komando dari hati. Apabila hatinya baik, maka baik pula anggota badan yang lainnya. Dan kita pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan pikiran kita, membersihkan otak kita dari apa yang mengganggu kegiatan badan kita dan kegiatan menghafal Al-Quran yang sedang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyib, dan memberkahi kegiatan kita di ma'had ini, memberkahi kegiatan kita menuntut ilmu dan menghafalkan Al-Quran, serta menjaga kita dari segala keburukan dan segala mara bahaya. Allahumma amin. Lalu selanjutnya kita beri kesempatan untuk para tulab, mungkin ada yang bertanya, 1 atau 2, dipersilakan. Ada? Dua pertanyaan lagi yang mau bertanya tentang lagi. Kalau mau tanya,
Barakallahu. Apa motivasi terbesar dalam menghafalkan Al-Quran? Ya, kita sama dulu kepada motivasi. Ya, kita semua pasti memiliki sifat malas, memiliki hawa nafsu yang membisikkan kita untuk malas-malasan, untuk santai-santai. Maka kita sangat memerlukan kepada motivasi. Motivasi terbesar sudah banyak kita sampaikan tadi. Kita ingin dimudahkan untuk ke surga. Kita sering mendengar sebuah hadis yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu li sahibil Qur'an, iqra warqa warattil." Dikatakan kepada sahibul Quran, para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah para penghafal Al-Quran. Sahibul Quran itu maksudnya adalah penghafal Al-Quran. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat nanti, bacalah dan naikilah tingkatan surga ini bersama dengan membaca itu. Begitu pula tampilkanlah Al-Quran itu, baca dan naik tingkatan surga ini terus. Jangan tetap mentartilkan bacaanmu. Fa'inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu itu sesungguhnya ada pada akhir ayat yang kamu baca. Maka semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin tinggi pula derajat kita di surga nanti. Tentu siapa yang paling banyak baca Al-Quran? Tentu orang-orang yang menghafalnya. Karena kalau kita tidak hafal Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran kapan saja, di mana saja. Kita sambil jalan baca Quran, sambil belanja baca Quran, sambil menyupir baca Quran. Kita bisa baca Quran kapan saja dan di mana saja, sehingga kita maksimal dan bisa sangat banyak ayat yang kita baca, dan kita berharap bahwa itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tingkatan surga kita adalah tingkatan yang paling tinggi. Lalu motivasi yang lainnya adalah kita ingin membahagiakan orang tua kita. Semua anak ingin membuat orang tuanya bahagia. Dan sesungguhnya kebahagiaan yang terbesar adalah kebahagiaan ketika di surga nanti, ketika di akhirat nanti. Disebut dalam sebuah hadis bahwa orang yang hafal Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan pakaian yang indah dan juga mahkota. Lalu mereka heran, kaget, kenapa kita dipakaikan kepada kita pakaian ini, baju ini, dan mahkota ini. Maka dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Begitu. Ini adalah hadiah terbesar untuk orang tua kita. Dengan kita menghafalkan Al-Quran, maka itu adalah hadiah terbesar untuk kedua orang tua kita. Tentu semuanya harus sesuai dengan keikhlasan, ketulusan. Ya, kita tidak mengotori kegiatan kita atau amal kita dengan riya ataupun sum'ah. Kita ingin dipuji orang, kita ingin disebut-sebutkan orang dan selainnya. Mungkin itu motivasi terbesar. Dan masih sangat menyadari bahwa Al-Quran adalah berkah. Al-Quran itu sesuatu yang Allah berkahi. Wahada kitabun anzalnahu mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dan ayat yang semisalnya banyak bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu atau suatu kitab yang Allah berkahi. Maka kalau kita ingin berkah hidup kita, kita ingin berkah hidup kita harus dekat kepada
hal-hal yang berkah. Dan yang paling diberkahi di dunia ini adalah Al-Quran. Karena itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kita harus menyadari dalam hati kita bahwa apa yang kita baca, kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fiih. Dalam hati kita harus merasakan bahwa ini semua adalah kalam Allah. Allah telah berfirman, telah berkata, telah mengucapkan huruf-huruf ini Dzalikal Kitabu. Allah lah yang pertama kali mengucapkan ayat ini. Sehingga kita merasa menghargai dan berharga, merasa berharga dengan kita dimudahkan untuk baca Al-Quran. Kita bisa baca Al-Quran apa saja, di mana saja. Dan sesungguhnya Al-Quran itu bukan sembarangan, bukan hanya sembarangan. Seorang yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran itu bukanlah hal yang sepele. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila, wa inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan berikan kepada engkau Muhammad sebuah perkataan yang berat. Al-Quran adalah tsaqil, berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepada sebuah ayat, maka beliau tidak bisa bergerak. Mata beliau pun tidak kuat. Mata beliau tidak kuat berdiri. Mata beliau pun harus terduduk. Dan beliau pun keringat, penuh keringat ketika Al-Quran sedang turun kepada beliau, ketika sebuah ayat turun kepada beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Quran itu kita semua. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran itu dihafal, diingat, dipelajari. Siapa yang mau belajar? Adakah orang-orang yang belajar yang mau belajar dan menghafal? Yang pasti dia akan dimudahkan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, kitab Taurat, kitab Injil. Tidak ada orang menghafal Taurat, Injil. Bagaimana kita menghafal Al-Quran? Kita hafal. Tidak ada satu huruf pun yang luput dari hafalan kita, atau satu huruf pun yang lebih yang kita lebihkan. Tidak kurang, tidak pun lebih. Al-Quran sempurna untuk kita hafal. Itu adalah sebuah khususan Al-Quran. Maka karunia terbesar, karunia yang sangat besar, yang sangat agung adalah ketika kita dimudahkan untuk bisa hafal Al-Quran. Dan tentu doa adalah senjata kita yang terutama, doa. Yang lupa doa. Ya, ketika kita sedang malas, doa. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat ajiz, sifat merasa tidak mampu, sifat merasa lemah, atau sifat pesimis. Lagi mau menghafal, tapi ada di otaknya, ada di pikirannya, susah. Saya nggak bisa menghafalnya, ini susah. Itu namanya al-ajiz. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat al-ajiz dan al-kasal, rasa malas. Kita berlindung kepada Allah dari rasa malas. Penting kalau kita melawan doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayn wa ghalabati rijal. Kalau kita ingin melanjutkan doanya begitu. Jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah untuk dimudahkan agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Raja Muslim SD, apa namanya? Kita sering temui daurah menghafal Al-Quran 30 hari, 40 hari dan segala macam gitu lah. Tapi kita jarang temui murojaah. Itu kan menghafal. Kita belum pernah temui yang murojaah gitu. Dan sering terjadinya itu problemnya di murojaahnya, Ustaz. Nah, ini pun
terjadi pada santri-santri yang anak-anak gitu. Nah, pertanyaannya tips buat murojaahnya gitu. Soalnya murojaah itu penting kan gitu kan. Jadi mungkin itu pertanyaan dari anak. Siapa tadi namanya bilang? Raza. Raza. Kelas? Muslim. Barakallahu. Mungkin itu pertanyaan dari anak. Kemudian tadi gimana cara murojaah? Tips murojaah yang benar. Oh iya. Mudah murojaahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya, kenapa ada menghafal Al-Quran 40 hari, menghafal Al-Quran sebulan? Mungkinkah itu? Jawabannya sangat tidak mungkin. Kecuali kalau dia Imam Bukhari mungkin. Dia seperti Imam Bukhari. Tapi pada umumnya sangat tidak mungkin itu. Pada umumnya kita sangat tidak mungkin kita 40 hari menghafal Al-Quran. Itu terbawa dengan gaya zaman ini. Zaman ini orang-orang inginnya instan semua. Inginnya fast food, makanan instan cepat menjadi. Apa-apa inginnya instan, termasuk apa-apa inginnya instan, langsung masuk. Itu tidak mungkin. Nabi SAW saja berproses. Jika hafal Quran tidak langsung hafal, turunkan Al-Quran langsung hafal. Tidak, beliau harus dengarkan dulu, harus simak dulu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Kata Allah SWT, menegur beliau SAW, jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu. Jadi ketika semua ayat turun kepada beliau saat itu, beliau SAW ingin cepat hafal. Lalu beliau berkata kepada beliau mengikuti apa yang sedang dibacakan ke beliau. Mengikuti apa yang sedang dibacakan kepada beliau, beliau gerak-gerakkan lidahnya. Kalau betul itu tidak boleh. Jangan kamu gerakkan lidahmu karena kamu ini cepat hafal. Inna alaihi jam'ahu wa Qur'an fa ila qara'nahu fattabi' Qur'an. Sebenarnya kami lah yang pasti akan membuatmu pandai membaca, membuatmu hafal. Kalau Allah fattabi' Qur'an, maka ketika kami sudah baca, dengarkan, ikutilah bacaan itu. Jadi ada proses mendengar dengan seksama, terus kemudian mengikuti, baru kemudian hafal. Itu dia Allah oleh kita. Yang mungkin kalau kita 40 hari Al-Quran ada 30 juz, seharinya hampir 1 juz atau 8 lembar ya. Dan itu sangat tidak mungkin kecuali kita hanya lewat-lewat saja. Kita hanya murur kiram, hanya lewat-lewat saja. Kita nggak hafal, tapi cuma pernah berusaha menghafal. Satu halaman mungkin kita bisa hafal. Kita baca 5 kali mungkin sudah mulai melekat. 10 kali, 20 kali mungkin sudah bisa melekat. 10 menit mungkin kita sudah bisa hafal 10 halaman. Tapi itu masih hafalan yang ada dalam memori jangka pendek. Jadi perlu dipahami bahwa otak kita, memori kita itu ada dua, ada memori jangka pendek, memori jangka panjang. Memori jangka pendek itu hanya sementara, mungkin dia hanya bertahan beberapa menit saja, 1 jam, 2 jam dia sudah mulai hilang, sudah mulai rapuh dan hilang. Jadi dia bisa, tapi menghafal Al-Quran itu bisa tapi dengan memori jangka pendeknya saja, yang itu langsung hilang. Besok saya sudah hilang, kita hafal juz 1 hari ini, 8 juz 1 hari ini, mungkin besok sudah nggak bisa semua, apalagi 40 hari ke depan. Maka itu bukan menghafal namanya, tapi cuma lewat-lewat saja. Ada beberapa jarak tipisnya bagaimana? Triknya, tipisnya. Iya, murojaah itu juga
Yang artinya murojaah itu kan mengulang hafalan kita, mengulang hafalan yang sudah pernah kita hafal. Itu terkait juga dengan proses kita menghafal. Ketika kita menghafal itu gimana? Kita menghafalnya benar nggak? Kalau kita menghafalnya 40 hari kapan mau lewat saja, ya ketika murojaah susah, jadi kayak menghafal dulu lagi. Maka kita menghafal harus dengan proses yang benar juga, yaitu kita memastikan bahwa yang kita hafal itu sudah masuk ke dalam memori jangka panjang. Ya, itu pertama. Pastikan proses menghafalnya benar, ya, jangan terburu-buru. Dan di antara proses menghafal yang banyak dilupakan adalah kita harus mengulang hafalan yang belum kita hafal kemarin. Jadi kita hafal seharinya 1 lembar misalkan. Di satu kita hafal dari Al-Islami sampai Kamar bukan Tijawatuhu memakan Muhdadin. Besok kita hafal masa umum. Nah besok ini jangan langsung kita tinggalkan yang hafalan kemarin. Kita harus ulang lagi, karena itu masih dalam memori jangka pendek. Kita harus ulang lagi. Itu mungkin yang banyak dilupakan. Bahwa kalau sudah stop ya sudah dianggap sudah hafal. Kalau sudah stop lancar dianggap sudah hafal, tidak. Justru hafalan yang masih segar itu rawan untuk hilang, karena dia masih berproses menuju memori jangka lama. Dan ketika sudah ada di memori jangka lama pun harus tetap dimurojaah, karena kalau murojaah hilang juga dia. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran itu adalah lebih cepat hilang, lebih cepat goyah daripada unta yang berada di tambatannya. Intinya Al-Quran sangat mudah kita lupa. Tidak ada orang yang bisa mungkin hafalan yang lancar hafalan tanpa murojaah. Mungkin ada yang bilang saya sudah tahu murojaah dari sana mungkin saya nggak pernah murojaah sama sekali, tapi alhamdulillah saya masih mungkin. Tidak, itu ngomong pasti hafalannya goyah. Itu setelah proses hafalan bagaimana, proses murojaahnya bagaimana, murojaah saat menghafal. Lalu ketiga, yang tadi murojaah ketika dia sudah berada di memori yang lama. Jadi itu kemudian kita kalau sudah stop ya kita sudah hafal saya. Sudah hafal berapa juz? 20 juz. Padahal itu cuma perasaan saja. Kalau ditanya coba baca yang ini nggak bisa, karena yang dia pahami, yang dia kira hafal itu maksudnya sudah pernah stop. Tidak, bukan itu maksudnya hafal itu. Maksudnya hafal itu kita bisa baca kapan saja, di mana saja tanpa salah. Itu belum hafal. Kalau masih ada salah berarti itu belum bagus hafalannya. Itu jadi yang terutama adalah proses menghafal kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur hafalnya nggak bagus dulu, waktu menghafal dulu sembarangan atau belum tahu caranya, sehingga hafalannya sekarang udah hilang, atau sudah susah untuk dimurojaah, kayak hafal baru lagi. Yang apa kita ulang, kita anggap aja itu hafalan baru. Kita anggap kita hafalan baru. Itu juga masalah kita bahwa kita malas untuk susah lagi. Kita sudah belum hafal-hafal, kok hilang? Kita malas, kita nggak mau susah-susah lagi. Kita anggap sudah susah hafal, hilang udah biar aja dah. Nggak mau susah-susah lagi. Itu dia masalah kita. Kalau kita hafalan sudah bagus, kita sudah. Jangan berat hati untuk mulai mengulang hafalan itu. Artinya menganggap hafalan itu hafalan baru. Kita mulai dengan proses yang benar lagi. Kita mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan murojaah yang paling baik, yang paling ideal adalah hafalan itu terulang dalam seminggu, dalam 1 pekan. Hafalan itu terulang lagi. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mentasbih Al-Quran. Beliau setiap pekannya khatam Al-Quran.
Jadi beliau bagi Al-Quran itu ada 7 bagian. Setiap hari beliau baca bagian dari 7 bagian itu setiap harinya. Sehingga setiap minggunya, setiap pekannya khatam. Nah, saat kita membaca yang paling penting adalah begitu. Kita sudah hafal 7 juz misalkan. Nah, maka membaca sehari 1 juz. Kita sudah hafal 15 juz, maka membaca 2 juz. Dan seterusnya. Jadi tadi membuat program wajah baru, membuat program wajah atau anggap aja itu masih hafalan baru kalau itu nggak lancar, kalau itu belum lancar sama sekali, gitu. Atau iya sudah agak lancar cuma belum terlalu melekat. Iya kita anggap kita hafalan baru, kita mulai dari 1, kita mulai mungkin sehari setengah juz ya. Hari setengah juz atau 1 juz tergantung situasi dan kondisi. Yang mana hafalan lama setelah kita pelajari 1 misalkan kita sudah 2 hafalan itu kan dilupakan, baca terus setiap hari. Kita sudah sampai di 7 misalkan, usahakan paling tidak sehari 1 juz. Terus kita sampai di 20 juz, kita sudah terbiasa mengulang hafalan kita, mencatatkan hafalan kita setiap pekannya. Allah alam. Dan doa, jangan lupa doa. Juga memperhatikan tadi yang sudah disampaikan tadi. 3 apa yang jadi harus siap dan layak untuk Al-Quran itu masuk dan melekat di hati dan otak kita, hanya kita. Allah alam bisawab. Ya, kita akhiri sampai di sini saja. Kalau kita lanjutkan besok. Ada salah dan kurang yang mohon maaf. Kita baca kata-kata dulu lagi. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.